Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Welmince Ujudara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas A, dengan NIM 1803030029. Di kesempatan video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society, An Introduction to Political Sociology. Ini sebagai tugas pertemuan keempat dari mata kuliah Sosiologi Politik. Judul yang pertama yang saya akan bahas yaitu Kapitalisme dan Demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomi Amerika Serikat telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik. Dalam sistem ekonomi kapitalis memiliki pengejaran keuntungan pribadi yang kompetitif dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien. Sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat sendiri adalah sistem kapitalis dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih hak yang sama di depan hukum dan memiliki akses ke politisi sumber daya ekonomi, mereka dipengaruhi aspek-aspek ini. Pada tahun 1981, Robertson menunjukkan bahwa kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan nilai yang paling didukung dengan kuat. Dan di sini Robertson lebih mengkhususkan lagi beberapa penekanan kebebasan dalam definisi kebebasan, menekankan untuk mempromosikan kesetaraan. Di sini Robert sendiri percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan itu sendiri adalah nilai penting dalam masyarakat Amerika, tetapi konsep nilai penting dalam masyarakat. Tetapi konsep ini kurang cocok karena pelaksanaan kebebasan bisa berdampak negatif pada derajat kesetaraan dan masyarakat dan sebaliknya. Di Amerika Serikat sendiri kebebasan ditekankan dan itu menghasilkan ketidaksetaraan, tetapi negara-negara sosialis menghargai persamaan dengan mengorbankan kebebasan individu. Lalu pada tahun 2008, Marger mengidentifikasi kontradiksi kapitalisme dan demokrasi. Dengan kapitalisme yang didasarkan pada kebebasan yang menciptakan ketidaksetaraan dan demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan atau keadilan untuk semua orang. Dan pada tahun 2009, Kantor Akuntabilitas Pemerintah GAO mengidentifikasi area yang paling berisiko tinggi baru yang menyerukan memodernisasi sistem regulasi keuangan Amerika Serikat yang sudah ketinggalan zaman, menyatakan memiliki sektor keuangan yang hidup dan sehat itu sangat penting bagi Amerika Serikat. Selama 5 pemerintah presiden sebelum Obama, lebih sedikit pembatasan ditempatkan pada bank cabang dan pembatasan pinjaman ditinggalkan. Deregulasi perbankan itu tidak hanya memperluas ketersediaan dan jenis kredit, tetapi juga membantu memfasilitas praktik pemberian pinjaman yang mengganggu dan terkadang terdapat kecurangan. Yang berikut, pluralis. Dalam interpretasi pluralis masyarakat dan politik, di sini yang menjadi fokus utamanya itu adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui
beberapa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Di sini nilai-nilai sosial di Amerika Serikat mendukung sistem kapitalis, memuji kebajikan perusahaan bebas dan kerja keras. Dan di situ keuntungan yang diperoleh perusahaan pada umumnya layak merupakan hasil dari investasi dan keterlibatan beberapa risiko. Biasanya pekerja tidak dieksploitasi, tetapi diberi penghargaan berdasarkan etos kerja mereka dan keterampilan dari mereka sendiri. Di sini pemerintah umumnya mengembangkan jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan kesejahteraan lain untuk menguntungkan warganya dan mengurangi ketimpangan sosial. Negara biasanya digambarkan sebagai netral, mencoba menentukan kebijakan yang terbaik untuk kepentingan pemilih dan konsumen sambil membantu bisnis yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang berikut, elit. Dalam perspektif elit, Ernst Mills mengidentifikasi kekuatan korporasi, militer, dan elit politik, menekankan bagaimana kekuasaan dipusatkan sehingga ekonomi memiliki dominasi oleh 2 atau 300 perusahaan hibah secara administratif politik saling terkait yang bersama-sama memegang kunci untuk keputusan ekonomi. Sumber utama kekuasaan birokrasi terletak pada kendali institusi penting, terutama korporasi dan cabang eksekutif pemerintah. Di sini elit kekuasaan umumnya bersifat kohesif, dengan tipe negara beroperasi secara aktif untuk melindungi pengaturan kelembagaan yang menguntungkan elit dominan. Berdasarkan data dari tahun 1980 hingga 1981, pada tahun 2002 itu dia mengidentifikasi 3 sektor elit kekuasaan, seperti sektor korporasi terdiri dari perusahaan industri, bank, asuransi, dan investasi. Perusahaan memiliki hampir 60% dari posisi kemampuan elit kekuasaan. Lalu sementara elit dan subelit, masa umumnya kebanyakan orang sedang memanipulasi dan dimanfaatkan oleh elit. Ahli teori elit konservatif klasik seperti Michels dan Pareto tidak mempercayai massa yang pada umumnya dipandang apatis dan menginginkan mereka. Massa biasanya dipandang tidak mampu membuat keputusan rasional, tidak kompeten, dan tidak mau atau tidak mampu mengatur atau berpartisipasi secara bijaksana dalam politik. Yang berikut, kelas Marxis. Di sini alih-alih melihat kekuasaan berada di tangan pemerintah besar dan organisasi ekonomi dalam perspektif elit, dalam perspektif kelas Marxis, kekuasaan sendiri dipandang sebagai berada di tangan kelas kapitalis. Di sini teori kelas sangat kritis terhadap ekonomi kapitalis. Kelompok kekuatan menurut teori adalah kelas penguasa yang dapat diidentifikasi sebagai mereka yang memiliki dan mengontrol sarana produksion. Dan di sini untuk mendapatkan keuntungannya sendiri, kelas penguasa mengeksploitasi kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Posisi kelas seseorang secara signifikan memengaruhi banyak aspek kehidupannya. Banyak pekerja yang terkadang merasa tersaingi dari pekerjaan yang mereka lakukan karena mereka menciptakan kekayaan untuk modal
Dan bagaimanapun pada akhirnya mereka sebagai pekerja mengembangkan kesadaran kelas dan bergerak ke arah penggulingan sistem kapitalis. Beberapa ahli teori kelas percaya bahwa sistem kapitalis akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan mengakibatkan keruntuhan kapitalisme dan kejayaan secara kelas pekerja. Dan yang berikut, postmodern. Postmodern di sini menekankan apa yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan budaya konsumtif karena orang berusaha menemukan jati dirinya. Modernisme ditempatkan dalam konteks yang tidak teratur kapitalisme dari masyarakat konsumen dan produksi massal pada akhir abad ke-20. Di sini ketidakpastian ini terutama sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Alih-alih mengembangkan kesadaran kelas, orang-orang menciptakan pemikiran mereka sendiri dan ikatan komunitas mereka sendiri. Dalam masyarakat yang terfragmentasi mengalami banyak perubahan tanpa kepentingan ekonomi kelas, politik menjadi irasional dan tidak dapat diprediksi. Mungkin sekian materi yang dapat saya bahas atau review pada saat ini. Terima kasih.